Kesadaran ini membuat Jana terkesiap dan buru-buru menarik tangannya. Ben kelihatan terkejut dengan reaksinya dan kini menatapnya dalam, seakan sedang mencoba membaca pikirannya. Takut bahwa Ben betul-betul akan bisa membaca pikirannya, Jana langsung menunduk. Okay, I will let you guys get acquainted while I will go greet other student. Kata-kata Sabrina membuat Jana mendongak siap protes, tapi Sabrina sudah menghilang dari peredaran, meninggalkannya sendiri dengan Ben. Kamu dari mana? Tanya Ben sambil tersenyum. Lesung pipi Ben membuatnya sulit memikirkan jawaban pertanyaan itu. Jana menelan ludah sebelum berkata, aku dari Eton Hall, aku tinggal di sana. Ben langsung menyeringai ketika mendengar jawaban itu, membuat Jana sadar bahwa dia sudah salah mengartikan pertanyaannya. Buru-buru dia menutup mata saking malunya. Itu bukan maksud pertanyaan kamu ya? Tanyanya dengan hati-hati sambil membuka satu matanya dan melihat Ben sedang menggelengkan kepalanya. Tapi setidak-tidaknya Ben masih tersenyum, yang berarti dia tidak menganggapnya cewek idiot. Aku dari Jakarta, ucap Jana secepat mungkin. Ben mengangguk dan bertanya lagi. Di sini rencananya mau ambil jurusan apa? Arsitektur. Oh ya? Jana tahu bahwa dia seharusnya menanyakan hal yang sama pada Ben. Karena itulah sopan santun, tapi otaknya seperti sedang terkena brain freeze. Untuk pertama kalinya Jana mengerti ungkapan love at first sight. Hell, it's bullshit for me. Karena dia sedang mengalaminya dengan Ben. Love at first sight. Nenek moyang lu. Letot. Oke, kalau saja dia tahu hubungannya dengan Ben akan berakhir seperti itu, dia tidak sudi mengenalnya. Tapi itulah masalahnya dengan cinta. Cinta membuat kita buta dan rela melakukan hal-hal yang biasanya tidak akan kita lakukan. Kalau dipikir-pikir lagi, orang yang sedang jatuh cinta sudah seperti orang mabuk, tapi efek samping mabuk masih lebih mendingan. Setidak-setidaknya mereka hanya perlu berurusan dengan kepala pusing besok paginya gara-gara hangover, tapi kalau putus cinta, efek sampingnya bukan hanya kepala pusing, tapi hati remuk dan masalah mental yang bahkan gak bisa dibantu oleh terapi seumur hidup. Tidak peduli apa yang terjadi, Ben tidak akan pernah tahu tentang keberadaan anak-anaknya. Dia akan mencari laki-laki yang jauh lebih layak untuk menjadi seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya. Untung saja tidak ada yang tahu identitas Ben, dan dengan paras kebule-bulean kedua anaknya, Papi dan Mami berkesimpulan bahwa ayah mereka adalah seorang bule bejat yang sudah menghamilinya. Dan Jana tidak pernah membetulkan kesalahkaprahan itu. Entah apa yang akan mereka pikirkan kalau sampai tahu bahwa bukan bule bejat yang sudah menghamilinya, tapi laki-laki Indonesia bejat. Ya, Ben adalah dirty little secretnya yang akan dia simpan sampai mati. This is pop from Jana. Ini belum selesai sih, part 3 masih banyak. Tapi aku mau jawab dulu. Mau minum dulu ya. Disinilah mungkin asal muasal judul Dirty Little Secret. Jadi Jana benar-benar gak mau sampai Ben tahu kalau Ben itu punya anak kembar gitu. Nggak pengen mengenalkan Raka dan Erga ke Ben. Raka dan Erga. Oh, aku lanjut ceritanya. Kayaknya udah cukup jelas deh ceritanya. Maaf. Lanjut. Keesokan paginya Jana terbangun dan memori tentang Ben kembali melandainya. Kini tentang apa yang terjadi setelah mereka berkenalan. Sepanjang orientasi, Ben tidak habis-habisnya menatap sampai dia salah tingkah. Tatapan itu begitu intens sampai cewek Malaysia bernama Nurul yang duduk di sebelahnya mengomentari. Dia Pak Wahyu ke? Pakai bahasa Melayu. Jana betul-betul tidak tahu apa yang dimaksud oleh Nurul. Banyak orang bilang bahasa Indonesia dan Melayu itu mirip, tapi Jana bisa meyakinkan bahwa itu tidak benar sama sekali. Melihat kebingungan pada wajahnya, Nurul berbisik, dia boyfriend you.
Oh bukan, saya baru kenal dia. Kalau baru kenal dia macam style kerja kan? Asik je dia tengok you. Membutuhkan waktu beberapa menit bagi Jana untuk mencerna kata-kata Nurul, dan ketika dia memahaminya, buru-buru dia menutup mulutnya sebelum ada yang mendengar cekikikannya. Untungnya pada detik itu orientasi berakhir. Jana baru saja say goodbye pada Nurul yang akan kembali ke asramanya ketika sadar bahwa Ben sudah berdiri di ujung baris kursinya menunggunya. Dengan sedikit tidak pasti Jana berjalan mendekatinya. Kamu ada rencana? Kamu ada rencana apa setelah ini? Tanya Ben. Cari makan siang, terus balik ke Eton, jawab Jana. Oh good, aku juga mau makan siang. Aku tahu tempat makan enak di dekat Eton. Kita bisa makan siang sama-sama, abis itu aku antar kamu pulang. Yang terlintas di kepala Jana ketika mendengar ajakan ini adalah, hah? Yang diikuti dengan, maksud lo? Aku? Jana tergagap. Pikirannya blank, dia betul-betul tidak tahu bagaimana menangani situasi ini. Oh, andaikan dia Dara, dia pasti tahu respon terbaik untuk situasi seperti ini. Santai Jana, santai. Cowok ini ramah, sama kayak cowok ini ramah aja sama lo karena sama-sama orang Indonesia. Dia bukan date or anything like that, ucap Jana dalam hati. Come on, it's just lunch. Kamu tuh harus makan juga. Kenapa gak makan sama aku aja? Ucap Ben dengan nada sedikit memohon. Come on. Oh my god, it is a date. Seumur hidupnya tidak pernah ada cowok yang berani mengajaknya ngedate. Beberapa kali dia mendengar bahwa ada segelintir cowok yang tertarik padanya, tapi tidak ada dari mereka yang berani maju. Mereka terlalu takut dengan dirinya yang dikenal sebagai cewek paling pintar satu sekolah. Dan sekarang Ben sedang mengajaknya ngedate 1 jam setelah mereka kenalan. Hanya ada 2 kemungkinan. Cowok ini memang nekat atau seperti yang Nurul bilang, seorang stalker. Aku janji kita gak akan lama. Paling sejam kita bisa makan burger. Kalau kamu suka burger kan? Jana hanya mengangguk, masih tidak bisa berkata-kata. So, makan burger sama aku, tandas Ben. I don't think. Seperti membaca keraguannya, Ben menghaluskan nada bicaranya dan berkata sambil tersenyum. Sumpah aku bukan stalker, aku cuma mau makan siang sama kamu. Wow, cowok ini benar-benar jujur mengemukakan maksudnya tanpa basa-basi. Jana mendapati dirinya tidak bisa menolak dan tanpa dia sadari sudah mengangguk. Awesome, let me say goodbye to these people and we can go, ucap Ben dengan senyum lebar. Jana hanya perlu menunggu kurang dari 5 menit sebelum Ben muncul lagi di hadapannya. Yuk, ucapnya, dan menggiring Jana keluar ruangan. Sepanjang perjalanan menuju Union Driver yang biasanya hanya memakan waktu 10 menit jalan kaki, hari ini molor menjadi 20 menit gara-gara mereka harus berhenti beberapa kali karena Ben berpapasan dengan kenalannya. Ben tidak pernah menyapa duluan, selalu mereka. Kelihatannya dia cukup populer di kampus ini karena orang-orang itu kelihatan betul-betul senang melihatnya. Semuanya memberikan tatapan ingin tahu ketika melihatnya bersama cewek tidak dikenal, tapi hanya beberapa dari mereka yang dikenalkan Ben padanya. Beberapa menit kemudian mereka sampai di marketplace, salah satu dari banyak tempat makan di kampus. Apa kamu udah pernah makan di sini? Tanya Ben sambil berjalan menuju counter burger. Udah, tapi belum pernah coba burgernya. Aku jamin kamu pasti suka. Cheeseburger di sini yang paling enak di seluruh kampus. Omongan Ben terpotong oleh teriakan seorang wanita kulit hitam berukuran besar. Benji, you are back. Wanita itu sedang tersenyum lebar mempertontonkan deretan giginya yang putih. Ben membalas sapaan itu dengan tidak kalah ramahnya. Tidak lama kemudian mereka bertukar cerita tentang liburan musim panas. Wah, bukan saja Ben memiliki banyak teman, tapi mereka sepertinya datang dari berbagai kalangan. Harus Jana akui dia cukup terkesan melihatnya. Selain keluarganya, papi dan mami hanya memperbolehkannya bergaul dengan teman-temannya dari sekolah. Entah apa yang terjadi kalau dia berani bertemu dengan orang dari kalangan yang mereka nilai di bawah mereka. I guess you want that cheeseburger with a lot of friends then, huh? Yes, Miss Rita. Can we go to of those please? Miss Rita terkekeh. Boy, I don't know how many times I've told you to just call me Rita. Now I like calling you Miss Rita, canda Ben.
Miss Rita memberikan pesanan mereka sambil geleng-geleng kepala. You two, have a good day now. So, Miss Rita, penjual burger. Miss Rita, oke. Jana hanya mengangguk dan mengikuti Ben yang sudah berjalan menuju counter minuman. Mereka sama-sama mengambil sebotol air putih sebelum menuju sebuah meja kosong. Aku sangka nama kamu Ben, ucap Jana setelah dia duduk. Namaku memang Ben, balas Ben dengan wajah sedikit bingung. Jadi kenapa Miss Rita manggil kamu Benji? Ben terkekeh sebelum berkata, oh itu nickname yang dikasih Miss Rita waktu aku kerja di sini semester lalu. Wow. Jana langsung tersedak potongan burger yang baru saja ditelannya dan untuk beberapa menit dia terbatu-batu. Ben langsung berdiri dan menepuk-nepuk punggungnya. Makannya pelan-pelan, Jan. Andaikan saja Ben tahu bahwa alasan Jana tersedak adalah bukan karena dia makan terlalu cepat, tetapi karena pengakuan tanpa malu-malu Ben bahwa dia pernah bekerja di kantin sekolah. Mami dan Papi bisa pingsan kalau dia membawa Ben pulang untuk dikenalkan pada mereka. Prospek ini membuat Jana tersenyum dalam hati. Okay, this part 3 and yay. Okay, ceritanya ini flashback di masa lalu ketika mereka pertama berkenalan. Si Ben dan Jana berkenalan di orientasi, jadi Jana benar-benar mahasiswa baru pada saat itu, Ben 3 tahun di atasnya kayak gitu mungkin. Dan Ben ini banyak temannya, berkenalan dengan siapa saja, ramah. Sedangkan si Jana adalah anak dari orang kaya yang mengekang Jana untuk no, nggak boleh kamu berteman dengan yang kasta rendah. Astagfirullahaladzim, gue tendang nih bapak ibu Ben, bapak ibu Jana. Wow, dan Jana terkesima nih sama pesona si Ben. Nggak ragu-ragu buat part time ya, dia part time kuliah sambil kerja jualan burger. Penggambaran Ben dan Jana. Part 3